Assalamualaikum solih-solihah semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat belajar? Ya. Di sini kita nanti akan belajar tematik tema 2, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Kita akan belajar tematik dengan Ustazah Pipit. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Silahkan dibuka modulnya halaman 36 dan 46. Teks petunjuk adalah teks yang berisi panduan yang jelas dalam membuat atau melakukan sesuatu. Bahasa yang digunakan harus jelas, tersusun, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang efektif. Teks petunjuk juga bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Contoh teks petunjuk cara menggunakan mesin cuci. Yo, siapa yang tahu? Ya, yang pertama, masukkan pakaian kotor dan deterjen ke dalam tabung mesin cuci. Kedua, isi tabung mesin cuci dengan air sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mengatur siklus pencucian. Berapa lama nanti kita akan mencuci. Yang keempat, setelah mesin cuci berhenti, keluarkan air melalui selang pembuangan, kemudian jalankan siklus pembilasan. Yang kelima, setelah pembilasan, kemudian masukkan baju ke dalam tabung pengering dan atur siklus pengeringnya. Yang terakhir yaitu pakaian siap dijemur. Mudah kan? Selanjutnya, silahkan dilihat modulnya halaman 9, 24, dan 25. Kita akan belajar tentang sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Iya, benar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam menurut sifatnya dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang digunakan secara berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Adapun contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses terbentuknya memerlukan waktu jutaan tahun.
Jadi, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini, jika kita ingin menggunakan, kita harus bisa berhemat. Karena akan adanya kembali itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah barang tambang dan bahan galian. Nah, masyarakat pada umumnya memanfaatkan sumber daya alam ini untuk kegiatan ekonomi. Jadi, dari kegiatan ekonomi tersebut, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun jenis kegiatan ekonomi yang dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan perindustrian. Nah, dari masing-masing bidang itu memanfaatkan jenis pangan ataupun yang lainnya. Dari pertanian yaitu memanfaatkan untuk bahan pangan berupa padi, jagung, palawija, dan sayur-sayuran. Dari kehutanan yaitu menghasilkan kayu, rotan, pinus, dan damar. Dari perkebunan dimanfaatkan untuk menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, dan lain-lainnya. Dari peternakan, yang diternak adalah sapi, kerbau, ayam, kambing, dan burung. Nah, dari hewan peternakan ini yang diambil adalah berupa daging, susu, dan telur. Dari perikanan yaitu dari perikanan darat dan laut. Kemudian dari hasil tambang yaitu minyak bumi, batu bara, biji besi, dan emas. Dari perindustrian yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, soleh-solehah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.